Teman-teman, aku kena jambret. Aku bikin video ini agar teman-teman jangan sampai mengalami apa yang saya alami. Yang lewat sekitar sini atau dimanapun berada, lebih waspada. Seumur hidup, belum pernah aku kena jambret, copet, atau hal-hal semacam itu. Baru kali ini merasakan dan aku shock banget. Jadi, kejadiannya seperti ini. Waktu itu tanggal 16 Oktober 2024 jam 18, aku perawatan ke salon di daerah Mangga Besar. Selesai perawatan sekitar pukul 19.35, mobil aku parkir di depan salon. Sebelum pulang, aku mampir beli makan. Karena lagi pengen makan bakso, aku memutuskan makan di Bakso Akio Medan. Restorannya jaraknya cuma 550 meter saja, atau sekitar 1 menit jalan kaki. Jadi, aku memutuskan berjalan kaki saja, karena parkiran di daerah itu cukup sulit dan daerahnya ramai sesak. Belum kalau malam itu banyak orang berjualan di pinggir jalan. Nah, kami berjalan kaki menuju resto. Situasi jalanannya seperti ini. Sampai di resto, kami memesan beberapa makanan. Kue tiao. Bukan mie. Meta namanya. Bakso Akio, kita mau nyobain ya. Ini mirip baksoan. Ini dia. Lihat tuh. Bawangnya segini banyak. Buset. Petiao. Kita aduk dulu bumbunya. Oh iya, yang dijamret adalah kalung aku. Nah teman-teman lihat di video ini ya, bisa dilihat kalung yang aku pakai itu tidak mencolok. Kalungnya tertutup di dalam kaos, jadi tidak mengundang atau mempertontonkan sesuatu yang mengundang kejahatan menurut aku. Jenis kalung aku kan warnanya putih, dan aku sengaja memilih bentuk kalungnya tuh yang seperti rantai, jadi nggak terlalu terlihat seperti perhiasan emas gitu. Jadi aku memang sengaja nggak mau mencolok. Tapi entah kenapa aku jadi sasaran jambret juga. Nah, kembali ke ceritanya. Jadi setelah selesai makan sekitar pukul 20, aku dan istri mau kembali ke mobil. Tapi kami melihat di seberang Bakso Akio itu ada tempat jual minuman namanya Bingyu. Nah, aku memutuskan untuk beli minuman dulu di sana. Jadi kami menyeberang jalan dan masuk ke sana untuk memesan beberapa minuman untuk di take away. Setelah minuman jadi, kami langsung keluar dari sana, lalu berjalan menuju mobil. Nah, disinilah penjambretan terjadi. Jadi aku jelaskan dulu situasi di sini ya. Waktu kejadian, aku shock dan nggak ada videonya sama sekali. Tapi aku coba jelaskan lokasi kejadiannya menggunakan peta lokasi Google Street View ya. Ini adalah Google Street View siang hari. Kejadian aku kan di malam hari. Video siang hari ini hanya untuk menunjukkan dengan lebih jelas lokasinya agar teman-teman waspada. Ini letak Bakso Akio. Nah, Bingyu ada di seberang sini. Saat malam hari, lampunya terang sekali, jadi menarik hati untuk datang ke sini.
Nah, situasi trotoar di sini dipakai untuk parkir, teman-teman bisa lihat. Jadi berjalan kaki memang sulit ya. Mau nggak mau harus berjalan di tepi jalan raya. Setelah membeli minuman, kami langsung berjalan keluar di sini menuju mobil lewat tepi jalan raya. Baru saja berjalan, dalam sekejap mata, ada yang menyentuh leher aku dari belakang, seperti dicubit kecil kurang lebih. Dicubit seperti ini kurang lebih lah. Reaksi spontan kalau leher kita disentuh, pasti kaget dan bingung ya. Aku nggak terpikir sama sekali dengan kalung atau jambret. Jadi saat terkejut, aku mengarahkan kepalaku ke depan sedikit menunduk. Reaksi normal pada umumnya, sambil wajah aku menengok ke arah ke kanan sumber sentuhan untuk memeriksa ada apa. Jadi waktu tiba-tiba dari belakang dicubit itu, aku kan begini langsung seperti ini ya teman-teman. Tidak terpikir sama sekali itu jambret awalnya. Aku juga nggak kepikir kalung. Aku pikir mungkin ada teman yang melihat kami dan iseng mengagetkan dari belakang gitu. Pikiran aku awalnya seperti itu. Dan hanya sedetik saja kalung aku ditarik dan putus. Lalu kemudian aku melihat di samping ada dua orang berboncengan menggunakan motor putih, segera melarikan motor mereka secepat kilat. Sampai-sampai hampir ditabrak mobil dari arah belakang karena mereka ngebut mendadak, masuk ke jalur tengah secara mendadak. Di saat itu, aku baru sadar kalung aku sudah tidak ada. Dan aku mulai berteriak-teriak sambil berlari mengejar. Tapi karena saking shock dan pikiran blank, aku hanya mampu berteriak, "Woi, woi, 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 woi." Seharusnya kan berteriak, "Jambret," gitu ya. Tapi motor sudah lari jauh dan sepertinya orang-orang di sana tidak ada yang menyadari penjambretan yang baru saja terjadi. Saking cepatnya dan tidak terlihat ya, hanya begitu saja. Jadi tidak ada yang membantu sama sekali dan motor sudah jauh menghilang. Nggak kelewat nih. Guys, kalung itu adalah kalung hadiah dari istriku. Jadi sangat berarti buat aku. Sedih banget harus kehilangan dengan cara seperti ini. Saat aku membuat video ini, aku mencari tahu tentang kawasan ini dan ternyata di situ memang rawan jambret dan pencopetan. Jadi untuk teman-teman yang ada di daerah sana atau sedang melintas, terutama yang sedang berkunjung di sekitar sana, berhati-hati ya. Kalau bisa letakkan dompet di dalam jaket, tas lempang peluk di dada. Jangan bermain HP di jalan. Sesegera mungkin naik kendaraan kalian. Jangan terlalu lama di luar, karena mungkin gerak-gerik kalian sedang diawasi. Buat penjambret kalung aku, kalau kamu nonton video ini, kenapa sih kamu harus melakukan ini? Bayangkan kalau korbannya adalah ibu kamu atau saudara kamu. Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu membutuhkan uang, bekerjalah untuk mendapatkan uang, bukan melakukan kejahatan. Kalau hasil jambretan itu, kalau kamu jual tanpa surat, harganya jatuh. Sayang sekali. Kalau kamu memang membutuhkannya, nih, aku kasih kamu suratnya, biar kamu bisa jual dengan harga tinggi. Ini surat sertifikatnya. Kamu DM aku di IG ya, dan kasih tahu aku alamat kemana kirim suratnya. Aku akan kirimkan suratnya agar kamu bisa jual emasnya dengan harga sesuai pasaran. Aku ikhlaskan. Daripada kamu jual kalung itu dengan harga rendah. Karena kalung itu kalung hadiah. Buat aku kalung itu sangat berharga. Sayang sekali dijual dengan harga rendah. Aku ikhlaskan buat kamu kalau kamu memang membutuhkan uang. DM saja aku, ini IG aku ya. Ada di sini, bisa dicatat.
Kalau kamu takut lokasi kamu ketahuan, kamu bisa kirim alamat PO Box atau alamat kotak surat di kantor pos. Jadi tidak ada alamat detailnya. Saya serius. Kalau seandainya kalung itu masih kamu gunakan atau masih kamu simpan di tangan kamu, saya serius. Tapi kamu harus bertobat dari kelakuanmu. Karena Tuhan berkata dalam surat Keluaran pasal 20 ayat 17, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Karena kalau kamu tidak bertobat, hukuman sudah menanti kamu. Yeremia pasal 18 ayat 23b. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Saat aku merenungkan kejadian ini, aku nggak habis pikir ya. Padahal aku kan di luar hanya sebentar saja. Parkir mobil di depan salon, keluar mobil langsung masuk salon, gak berkeliaran. Dari salon ke bakso cuma 1 menit atau 60 detik. Lalu makan di dalam resto sampai 1 jam kurang lebih. Keluar dari bakso hanya menyeberang sebentar, lalu langsung masuk outlet Bingyu, nggak berkeliaran di pinggir jalan atau berlaku mencolok. Menunggu minuman juga cukup lama, sempat ke toilet. Lalu keluar, kok bisa ya? Dalam sekejap terjadi saat keluar beli minuman. Mereka mengincar sejak kapan ya? Nggak habis pikir. Setelah kejadian ini, aku dan istri sempat trauma ya. Kami sempat takut keluar. Nggak nyangka kami kemana-mana di luar negeri sangat aman dan nyaman berpergian. Tapi siapa sangka di negeri sendiri mengalami hal ini. Aku sampai melepas cincin pernikahan aku dari jari karena trauma dan nggak bisa ngebayangin tindakan nekat apa yang bisa dilakukan para pelaku kejahatan ini. Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Untuk teman-teman yang menonton video ini, aku berdoa agar kalian dijauhkan dari hal-hal semacam ini, biar aku saja yang mengalami. Dan aku menghimbau agar kalian selalu waspada dimanapun berada. Sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu aku untuk subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and share agar semakin banyak orang waspada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.